Pelemahan nilai tukar rupiah yang hampir menyentuh level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat mendapat perhatian serius pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pelemahan rupiah masih dalam batas terkendali dan berdampak minimum terhadap perekonomian nasional. Menurut Purbaya, meskipun rupiah mengalami pelemahan, kondisi fundamental ekonomi domestik tetap kuat. Hal ini tercermin dari pergerakan IHSG yang justru mengalami penguatan. Ia menegaskan, pemerintah akan terus menjaga fundamental ekonomi agar nilai tukar rupiah ke depan cenderung menguat. Namun, ia mengimbau para spekulan untuk tidak mengambil posisi yang terlalu agresif. Nanti yang penting adalah gini, ketika fondasi ekonomi kita perbaiki terus, ekonomi aktif dalam media akan meningkat. Orang akan melihat tuh, sebetulnya bagus, investor akan balik ke sini termasuk investor asing. Anda lihat di barang-barang akan menaikkan, barang-barang nggak mungkin naik kalau nggak ada investor asing yang masuk sini juga. Jadi harusnya kalau lihat dari itu sih supply dolar harusnya nggak kekurangan ya. Cuman Anda mencari ke bank sentral apa yang terjadi saya nggak tahu. Jadi ekonomi kita kalau kita jaga terus dan kita akan berbagi terus ke depan, rupiah akan cenderung menguat. Sementara itu, pelemahan rupiah juga mendapat sorotan dari DPR. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan pemerintah harus segera merespon kondisi tersebut secara terukur dan terkoordinasi. Karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita bagus, cadangan devisa kita bagus. Secara fundamental kita punya fundamental ekonomi yang bagus, pertumbuhan juga bagus. Inflasi kita rendah. Cadangan devisa bagus, tapi kemudian kenapa ada sentimen yang di pasar yang memperlemah posisi nilai tukar rupiah? Lah, sentimen ini kan yang harus dijawab. Makanya saya ingin meyakinkan kepada pasar bahwa apa yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, itu dikonsolidasikan tanpa saling melakukan. Pelemahan rupiah juga berdampak langsung pada masyarakat melalui kenaikan harga barang impor dan energi yang berpotensi menekan daya beli dan mengganggu perekonomian jika tidak segera diatasi. Ini berkaitan dengan impor tadi ya, impor barang-barang impor kita, misalnya kedelai pun kita impor ya, jadi tempe itu pasti bahan bakunya kan naik harganya gitu. Terus barang-barang yang diimpor itu juga naik, minyak mentah juga. Kemudian pemerintah harus mengeluarkan subsidi yang lebih besar lagi gitu ya untuk memberikan subsidi ke pembelian bahan bakar minyak gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan impor ini mendorong kenaikan harga-harga barang yang bisa menimbulkan daya beli masyarakat jadi turun gitu ya. Selain itu, pelemahan rupiah ini juga bisa berdampak pada kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia.